Jaiden mengulurkan tangannya, mengambil sebuah foto jadul yang terdapat di laci milik Lintang. Laki-laki itu mengamati sebuah foto seorang laki-laki dan perempuan tua dalam foto. Jika yang laki-laki tua adalah almarhum kakek istrinya, maka Jaiden bisa menebak kalau yang perempuan tua adalah almarhum neneknya. Hal yang membuat Jaiden penasaran adalah gambar perempuan kecil yang duduk di antara dua orang tua itu. Di telinganya terdapat anting yang sekilas mirip dengan anting di tangannya sekarang. Anting ini sedikit mirip dengan yang ada padaku, gumam Jaiden sambil mengusap foto perempuan kecil di tangannya. Karena gambar yang buram, Jaiden jadi tidak bisa melihatnya dengan jelas. Hanya saja yang membuat Jaiden ingin menyelidiki ulang kecelakaan saat itu adalah keraguannya pada Angel. Sosok Angel tak mungkin mengenakan anting sederhana di saat kehidupannya yang glamor. Apa mungkin alasan almarhum opa dulu menjodohkanku dengan Lintang karena beliau tahu Angel bukan penolong saat itu, melainkan Lintang. Liri Jaiden merasa kalau sang almarhum opa tak mungkin tanpa sebab menjodohkan dirinya dengan Lintang. Namun, karena tidak ada bukti kuat, Jaiden hanya dapat menerka-nerka. Buff. Brook. Desis Jaiden saat merasakan nyeri di belakang punggungnya, tubuhnya sampai ambruk saking pusingnya kepala. "Siapa kamu Mas Jaiden?" pekik Lintang terkejut. Prak. Terburu Lintang melempar kayu di tangannya sembarangan saat melihat orang yang dirinya sangka maling ternyata Jaiden. Dengan tubuh gemetar Lintang menunduk mensejajarkan tubuhnya dengan Jaiden. "Mas Jaiden gak apa-apa?" tanya Lintang, sambil menggigit bibir bagian bawahnya. Saat melirik, tulang lehernya terasa sakit mungkin karena ada bagian urat saraf yang tertarik saat Lintang memukul punggungnya. Ini bukan ekspresi sakit yang pura-pura, tapi Jaiden memang kesakitan sebab pukulan Lintang tidak main-main. "Dari mana kamu mendapatkan kayu itu?" tanya Jaiden di sela ringisannya. Kalau saat ini berada di tempat luar atau bahkan konstruksi, jelas Jaiden tak akan bertanya. Namun, ini kamar, sekali lagi kamar oke. Dari mana Lintang menemukan kayu yang dia gunakan untuk memukul dirinya? "Aku sengaja menyimpannya," timpal Lintang. "Kamu tahu, janda dengan satu anak apalagi tempat tinggalku tidak aman jadi harus menyimpan kayu ini buat jaga-jaga jika ada orang masuk contohnya kayak kamu gini." Tadinya Jaiden ingin marah, demi apapun ada orang yang memukul punggungnya walau tidak sengaja tapi tetap sakit. Namun, setelah mendengar penjelasan Lintang, Jaiden merutuki hatinya yang lemah karena rasa marahnya langsung menguap begitu saja. "Bantu aku berdiri," Jaiden mengulurkan tangannya. "Sepertinya Mas Jaiden masih bisa berdiri sendiri," tolak Lintang. "Yang sakit punggungnya, bukan kaki." "Kejam sekali kamu," protes Jaiden. "Aku sakit begini karena ulahmu." Lintang melirik sengit lengkap dengan bibir menipis, membuat Jaiden yang melihatnya mendadak merasa ciut. Jaiden lupa bagaimana Lintang dulu saat jadi istrinya 5 tahun yang lalu. Selain menampilkan wajah patuh dengan ekspresi polos, tak sekalipun Lintang memiliki ekspresi seperti sekarang. "Siapa suruh menyelinap masuk ke kamarku?" sinis Lintang. Itu, ingin sekali Jaiden merutuki lidahnya, sebab mendadak gagap dalam berbicara. Dengus Lintang sambil berdiri. Kali ini Jaiden tidak bisa lagi memaksa Lintang membantunya berdiri atau kalau tidak perempuan itu akan kembali mengungkit. "Mama, Papa, ada apa?" Kila yang terbangun menggosok mata, menatap bingung Lintang dan Jaiden yang berada di lantai. "Apa ini sudah pagi?" "Enggak, ini malam." Kila lanjut tidur, "Ya." Pinta Lintang membujuk. "Mau dipeluk Mama?" rengek Kila. "Iya." Lintang langsung naik ke atas kasur dan memeluk Kila. Jaiden menatap hangat Lintang yang tengah menepuk-nepuk punggung Kila. Ini adalah gambaran seorang istri lembut yang mengutamakan kenyamanan keluarga.
Jika memikirkan kembali tentang Lintang yang dulu menikah dengan dirinya hanya karena tertarik akan uang, Jaiden merasa itu adalah hal mustahil jika melihat keadaan Lintang sekarang. "Lintang," panggil Jaiden saat melihat Kila sudah tidur kembali. Lintang melirik. Jaiden menahan ringisan sakit saat berdiri, lalu duduk di tepi ranjang. Baru saja Jaiden akan berbicara, Lintang malah turun dan keluar dari kamar. "Apa dia tidak ingin tidur di sini karena ada aku?" gumam Jaiden sambil menatap kepergian Lintang. Namun, apa yang Jaiden pikirkan barusan langsung terpatahkan saat Lintang tak lama kembali. Di tangannya terdapat wadah dan kompresan. "Maaf, bisa Mas Jaiden buka baju dulu?" pinta Lintang sambil menyimpan wadah ke atas meja, sedangkan dirinya memposisikan duduk di belakang punggung Jaiden. "Biarkan aku lihat lukanya." Jaiden membuka baju, membiarkan Lintang melihat punggungnya. Saat mendapati luka lebam memanjang di belakang punggung, Lintang meringis ikut ngilu membayangkan jika punggungnya yang memiliki luka ini. Dengan hati-hati Lintang mengimpres menggunakan air hangat, berharap luka lebamnya tidak membengkak. "Lain kali jangan menyelinap seperti maling lagi, Mas," nasihat Lintang. "Kalau saja kamu tidak terus-menerus mengusirku, aku juga gak akan menyelinap seperti ini," timpal Jaiden. Lintang mengerucutkan bibir. "Soal dulu, kenapa kamu menerima tawaran Opa untuk menikah denganku?" tanya Jaiden. Dia harus tahu alasan sebenarnya Lintang bersedia menikah dengan dirinya. "Apa karena kamu cinta, atau hanya semata karena uang 100 juta itu?" "Menurut Mas Jaiden bagaimana?" balas Lintang, enggan menjawab. "Aku bertanya, bisakah kamu menjawab saja tanpa balik bertanya?" dengus Jaiden. Lintang menghentikan kompresannya, pandangannya sedikit meredup. "Untuk apa mempertanyakan itu sekarang? Pernikahan kita sudah lewat dan lagi pula dulu Mas Jaiden lebih mendengar apa kata Oma dan Angel tentangku. Jika mempertanyakannya sekarang apa akan ada yang berubah di masa lalu?" Jaiden menoleh, mengernyit dengan apa yang Lintang katakan. "Apa maksudmu bicara seperti itu?" "Fakta, jelas Lintang." Jaiden menyeringai sinis, "Fakta apa yang kamu bicarakan? Dan sejak kapan aku lebih mempercayai ucapan Oma sama Angel ketimbang kamu?" "Jangan cuci tangan di air kotor, Mas," cibir Lintang. "Jangan melupakan saat dulu kamu diam saja aku dituduh menggelapkan dana milik Opa. Jika saja kamu ada sedikit saja membelaku maka aku tak akan berpikir untuk minta berpisah darimu. Sebenarnya aku tidak mau mempercayai apa yang Oma katakan dulu, tapi beliau bilang almarhum Opa memberitahukan lokasi di mana dia menyimpan emasnya padamu. Oma juga mengatakan kamu akan meminta cerai padaku, sebab tujuanmu menikah denganku sudah tercapai." Jaiden menghela nafas pelan. "Aku datang ke kamar untuk meminta penjelasan padamu, tapi begitu membuka pintu kamu malah meminta berpisah. Coba kamu bayangkan, bagaimana pikiranku saat itu tentangmu." Lintang menunduk, menyesal karena dulu terlalu tergesa-gesa. Namun, menyesal sekarang tak ada gunanya, sebab masa lalu tidak bisa diubah. "Tapi," Lintang melirih, "almarhum Opa benar-benar tidak mengatakan di mana beliau menyimpan emasnya." "Aku percaya." Jaiden mengulurkan tangan, hendak mengusap air mata yang menggenang di pelupuk mata Lintang andai istrinya ini tidak menghindar. Jaiden menarik kembali tangannya, tidak kecewa tapi ada sesak saat Lintang masih enggan dirinya sentuh. Lintang mengusap kasar air matanya, tidak akan membiarkan Jaiden memiliki kesempatan untuk menyusut. "Lintang," panggil Jaiden pelan. "Bisakah kamu jawab pertanyaanku yang tadi?" Lintang menghela nafas pelan, lalu menjawab dengan nada enggan. "Opa menawariku uang 100 juta untuk melunasi hutang bekas biaya rawat kakek di rumah sakit, saat itu aku sudah didesak harus bayar hutang. Mau tak mau aku terpaksa menerima tawarannya,
Hingga setelah menikah dengan Mas Jaiden barulah Opa melunasi semua hutangku. Jadi jawabannya karena uang 100 juta itu. Masam Jaiden. Tanpa ragu Lintang mengangguk membenarkan. Lintang malu mengakui kalau sebenarnya dari awal bertemu, dia sudah jatuh cinta pada Jaiden. Jaiden sangat tampan, tubuhnya begitu bagus, ditambah mapan. Hanya perempuan buta yang tak akan jatuh cinta pada laki-laki seperti Jaiden. Baru kali ini ada perempuan yang tak tertarik dengan wajahku, gumam Jaiden muram. Aku kalah hanya dengan uang 100 juta, memalukan sekali. Malam itu dengan alasan pusing akhirnya Jaiden diizinkan tidur di rumah dengan syarat jangan satu kamar. Sebenarnya mudah saja bagi Jaiden memaksa Lintang, hanya dengan kata, harus nurut sama suami, maka Lintang tak akan bisa menolak apapun itu keinginannya. Hanya saja Jaiden ingin kembali memperbaiki hubungan dengan Lintang, jadi sengaja mengambil langkah halus untuk meluluhkan hati Lintang. Hari ini aku lagi santai, mau makan bareng gak? Jaiden bertanya sambil mendekat ke arah Lintang, duduk di kursi. Lintang yang tengah mengelap meja menjawab cuek, enggak, aku sibuk. Saat Lintang menoleh ke arah Jaiden, dia harus menahan malu sebab ternyata Jaiden tengah berbicara dengan earphone. Lintang menggigit bibir bawahnya, lalu buru-buru pergi sebelum Jaiden menyadari dirinya sudah kegiran menimpali ucapan Jaiden yang ternyata bukan tertuju pada dirinya. Setelah Lintang pergi, Jaiden mendengus memarahi orang yang saat ini bertelpon demam dirinya. Heru, rencanamu gagal. Lintang menolak ajakan makan. Heru memang menyarankan agar Jaiden mengajak Lintang makan. Jika Jaiden takut ditolak mantan sekretarisnya itu mengusulkan agar menyimpan earphone di telinga. Jika Lintang menolak ajakan, untuk mengurangi rasa malu maka Jaiden langsung berpura-pura bertelpon dengan orang lain. Lakukan cara ini, Pak. Heru kembali mengatakan rencananya. Setelah mendengar usulan Heru, Jaiden termenung sejenak karena sempat ragu melakukan rencana seperti yang Heru katakan barusan. Namun, demi memperbaiki hubungannya dengan Lintang, Jaiden akan melakukannya. Membuat Lintang cemburu, gumam Jaiden, otaknya tengah memikirkan bagaimana caranya membuat Lintang cemburu hingga akhirnya perempuan itu mengeluarkan sifat posesifnya. Mau kemana? Tanya Jaiden saat Lintang menuntun tangan Kila. Mama ajak Kila beli sayur, Papa. Kila yang menimpali, sebab Lintang memilih diam karena malu dengan kejadian tadi. Hati-hati, peringat Jaiden. Selepas kepergian Lintang, Jaiden kembali menghubungi Heru. Mantan sekretarisnya itu bilang akan datang, jadi tak lama kemudian disinilah sekarang Jaiden bersama Heru, memperhatikan Lintang yang tengah berbelanja di tukang sayur keliling. Heru, panggil Jaiden heran. Apa laki-laki terutama di usia muda seperti laki-laki itu memang lumrah berbelanja sayur? Heru memperhatikan laki-laki muda yang Jaiden katakan, wajahnya manis dan mungkin masih kuliah semester akhir. Dari cara bicara dan tatapannya, jelas sekilas pun orang-orang akan langsung tahu kalau laki-laki muda itu menaruh perhatian lebih pada Lintang. Laki-laki terutama yang masih muda seperti itu jarang atau mungkin hampir tak pernah berbelanja sayur, Pak. Timpal Heru. Mata hanya memandang fokus ke depan, otot mata menegang, juga jantung yang berdetak kencang. Heru, menurutmu itu penyakit apa? Desis Jaiden, merasa panas saat sadar kalau laki-laki muda itu tengah cari perhatian pada Lintang. Itu adalah ciri-ciri penyakit hati yaitu marah, Pak. Timpal Heru sambil menahan tawa. Niat hati mau buat Lintang cemburu, tapi malah Lintang yang membuat Jaiden cemburu. Marah. Kekeh Jaiden dengan kilat pada matanya. Lihat saja, bagaimana cara saya mendisiplinkan Lintang agar jangan terlalu cantik hingga mengundang laki-laki lain menyukainya. Heru merotasikan mata, lalu dengan nada guton berujar.
Gak usah terlalu percaya diri mau mendisiplinkan perempuan, Pak. Perempuan itu aneh, alis saja dihapus lalu digambar ulang. Jaiden mendelik, Heru sama sekali tidak membantunya. Pak, Anda mau kemana? Teriak Heru saat Jaiden sudah berjalan mendekati Lintang. Jaiden tak menjawab, lebih tepatnya mengabaikan teriakan Heru. Di belakang Heru tersenyum lebar, menanti bagaimana cara keren Jaiden mengakui Lintang sebagai istrinya. Mbak Lintang, boleh kok kerja di tempatku. Saya butuh admin, kebetulan adminnya resign karena mau lahiran. Ujar Fatah, laki-laki tinggi pemilik senyum ramah pada Lintang. Maaf Mas Fatah, tapi saya sudah dapat kerjaan. Tolak Lintang. Kerjaan apa? Kepo Fatah. Lintang memaksakan tersenyum, Fatah ini tipe laki-laki yang tak akan berhenti bertanya jika rasa ingin tahunya belum terpenuhi. Namun, secara keseluruhan baik, jadi Lintang tidak terlalu menghindar. Kerja di toko, Mas. Timpal Lintang. Berapa gajinya? Kembali Fatah bertanya. Jika cuma sekitar 1 atau 2 juta, mending di tempatku saja. Saya bisa bayar kamu lebih, bagaimana? Maaf Mas. Lebih berapa? Lintang tersentak sampai ucapannya terhenti begitu Jaiden tiba-tiba datang, menimpali ucapan Fatah dengan nada mencibir. Lintang menatap Jaiden, merasa kalau laki-laki ini selalu ada di mana-mana. Siapa kamu? Fatah tidak menjawab pertanyaan Jaiden, malah balik bertanya. Ada tatapan tak suka saat Fatah menatap Jaiden, lebih tepatnya tatapan yang penuh dengan aura bersaing. Jaiden, dengan sombong Jaiden menyebutkan namanya. Saya tidak menanyakan namamu, tapi yang saya ingin tahu siapa kamu hingga main nimbrung begitu saja pada pembicaraanku dengan Lintang. Itu tidak sopan. Jelas Fatah. Walau kesal nyatanya Fatah tetap berusaha menjaga tutur katanya demi menjaga citra baik di depan Lintang. Jaiden menarik salah satu sudut bibirnya, menciptakan kesan antagonis. Sebaiknya jangan tahu siapa saya atau kamu akan menyesal. Fatah mendesah pelan, laki-laki di depannya mengganggu saja. Padahal Fatah ingin ngobrol lebih lama dengan Lintang, tapi jika Jaiden terus merongrong Fatah yakin dirinya tak akan memiliki kemajuan. 4 juta, ujar Fatah pada akhirnya. Saya bisa memberimu gaji 4 juta, Lintang. Jaiden tertawa meremehkan, membuat Fatah meliriknya kesal. Hanya 4 juta, Lintang. Kekeh Jaiden sambil melirik Lintang. Bagaimana? Apa kamu mau menerima tawarannya? Masih, peringat Lintang agar Jaiden jangan mengejek Fatah. Jaiden merotasikan mata, terpaksa diam karena Lintang yang memintanya. Maaf Mas Fatah, saya tidak bisa. Lintang berbicara dengan nada tegas, berharap Fatah tidak lagi terus membujuknya. Saya sudah punya pekerjaan lain, tapi saya tetap ucapkan terima kasih atas tawarannya. 5 juta, Fatah tak akan menyerah begitu saja, kembali menawarkan. Maaf, Mas. Lintang kembali mengulang penolakannya. 6. Cek, telinga kamu harus dibawa ke THT. Sudah budek kayaknya, nanti gak akan tertolong lagi jika tidak buru-buru. Sinis Jaiden jengkel dengan kegigihan Fatah yang ingin menggunakan alasan pekerjaan padahal niat sebenarnya ingin mendekati Lintang. Fatah mendelik mendengar ucapan Jaiden. Mbak Lintang, ini sayurannya. Semua total 47.000. Sang penjual mengulurkan sayuran yang sudah dihitung. Iya, Pak. Lintang mengambil sayur, saat dirinya hendak membayar tiba-tiba 2 tangan mendahuluinya terulur pada pedagang sayur. Lintang menatap tangan Jaiden dan Fatah di depannya, masing-masing mengulurkan uang pecahan 50.000. Sang pedagang menggaruk rambutnya yang tidak gatal sama sekali, bingung harus dari tangan mana dirinya mengambil uang untuk digunakan pembayaran. Karena bingung, sang pedagang mengambil acak uang dan kebetulan itu dari tangan Fatah.
Fatah melebarkan senyumannya, senang karena uang dirinya yang diambil. Sedangkan Jaiden, laki-laki itu berdecak kesal pada pedagang sayur. "Maaf, Pak. Uang Mas ini saja yang diambil." Lintang mengambil uang dari tangan Jaiden dan memberikannya pada sang pedagang sayur. "Mohon uang Mas Fatah dikembalikan ya, Pak." "Oh alah, baik-baik." Sang penjual mengembalikan uang milik Fatah. Senyum di bibir Fatah langsung lenyap, laki-laki itu melirik sinis Jaiden yang kini menyeringai lebar karena uangnya yang Lintang ambil. Dengan senyum tipis Jaiden mengambil alih belanjaan dari tangan Lintang, lalu menggenggam tangan Kila untuk dirinya ajak pulang. Siapa sih sebenarnya laki-laki itu? Sinis Fatah sambil memperhatikan punggung Jaiden yang sudah melangkah pergi, matanya langsung melotot saat Jaiden mencolek pipi Lintang. Di tempatnya, Heru menatap datar Jaiden. Ekspektasi Heru sudah tinggi dengan membayangkan bagaimana kerennya Jaiden mengakui Lintang sebagai istri di depan laki-laki yang secara terang-terangan menaruh perhatian pada istrinya, tapi apa yang Heru lihat sekarang? Alih-alih keren, Jaiden malah tampak seperti anak kecil yang berlomba saing dengan Fatah. "Aku malu mengakui Pak Jaiden adalah bosku," lirih Heru sambil mencebikkan bibir.